masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari kita di sekolah ini. Baiklah Bapak Ibu, saya sebagai CGP bersyukur sekali selain bisa mendapatkan ilmu baru dari pendidikan calon guru penggerak, saya juga dituntut untuk memberikan atau membagikan materi tersebut kepada teman-teman sejawat. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang dua materi, yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan mengenai budaya positif. Nah, sebelum lanjut kepada materi, saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu, siapakah sosok Ki Hajar Dewantara menurut Bapak Ibu selama ini? Apa, silakan Bu Deli? Bapak Pendidikan Nasional. Ya, benar sekali, Bapak Pendidikan Indonesia. Kita coba menonton sebuah video terlebih dahulu tentang perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan saat ini. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Nah Bapak Ibu, itulah video tentang perjalanan pendidikan Indonesia mulai dari zaman kolonial sampai saat ini. Nah, bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Apakah kita sekarang sudah merdeka? Sudah. Mudah-mudahan ya. Nah, masuk kepada filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, yang pertama, pendidik itu adalah sebagai penuntun minat dan bakat anak. Selanjutnya adalah bukan tabula rasa. Maksudnya begini Bapak Ibu, selama ini kita menganggap bahwa anak itu lahir seperti kertas putih. Padahal anak itu lahir dengan minat dan bakat yang sudah ada sejak lahir. Anak itu lahir dengan talenta. Kemudian kita mengarahkannya menjadi lebih baik lagi, menumbuhkan budi pekerti. Selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak pada anak, bahwa guru harus tahu apa yang menjadi kebutuhan anak. Adanya sistem AMOM. Bapak Ibu tahu sistem AMOM? Itu seperti kita sebagai orang tua yang mempunyai balita atau bayi yang masih baru lahir, anak tersebut kita urus. Begitulah sistem AMOM. Kodrat anak merdeka dan bermain. Dalam bermain, anak akan merasa merdeka dan mendapatkan kebahagiaan, sehingga pendidikan karakter dan juga keterampilan akan didapat tanpa mereka sadari. Ini contohnya Bapak Ibu, seperti yang kita dengar dari video tadi. Pendidikan yang pertama yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah taman siswa. Taman artinya tempat bermain. Itu artinya sekolah adalah tempat bermain bagi anak. Jadi sebagai tempat bermain itu kita masukkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kampus 9, mata pencaharian masyarakatnya adalah gambir petani. Kita bawa anak bagaimana proses pengolahan gambir. Pada zaman adalah zaman anak itu tumbuh. Bapak Ibu, sekarang kita hidup di abad keberapa? Abad 21, yang mana teknologinya sudah canggih, internetnya sudah ada. Mereka sudah mengenal HP, internet. Ya kan Bapak Ibu? Kemudian kita juga bisa mempergunakan HP dan internet sebagai sumber belajar, karena itu zamannya saat ini. Sampai di sana pemaparannya Bapak Ibu, apakah ada yang akan ditanyakan? Tidak? Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan budaya positif. Jadi Bapak Ibu, di sekolah kita perlu membiasakan budaya positif dengan melaksanakan disiplin positif. Budaya positif, budaya artinya kebiasaan, berarti kebiasaan yang positif atau kebiasaan yang baik. Ada 3 hal yang dapat memotivasi seseorang dalam menerapkan disiplin. Yang pertama, seseorang mau melakukan
dari tingkat seseorang melaksanakan disiplin. Kemudian yang kedua, seseorang melaksanakan disiplin karena mengharapkan imbalan. Ini juga termasuk disiplin negatif. Karena nanti kalau tidak ada orang yang memberikan pujian atau imbalan, dia tidak akan disiplin. Dan yang terakhir, seseorang melaksanakan disiplin karena untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Inilah yang disebut dengan disiplin positif, yang mana motivasinya dari dalam diri mereka sendiri, tidak dari orang lain atau tidak dari paksaan siapapun. Jadi yang kita ingin ciptakan kepada anak kita adalah yang ketiga ini, yang mana motivasinya karena ingin menghargai diri sendiri. Dan Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang di benak kita adalah tata tertib ataupun hukuman. Padahal itu sungguh berbeda sekali. Karena menerapkan disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Yang kita gunakan bukan hukuman tetapi sanksi. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Berarti ada perbedaan antara sanksi dan hukuman, dan apa perbedaannya? Ya, terima kasih Bu Minda Sumarni. Ya, benar sekali bahwa ada perbedaan sanksi dan hukuman. Kalau hukuman itu kita berikan secara tiba-tiba, sewaktu anak melanggar kesepakatan dan tidak disukai atau tidak disenangi oleh anak. Sedangkan sanksi telah disepakati terlebih dahulu dan berupa konsekuensi. Contohnya, jika anak membuang air yang ada di atas meja, konsekuensinya atau sanksinya adalah anak tersebut disuruh membersihkannya kembali. Tapi kalau berupa hukuman, kita suruh dia misalnya berlari memutar lapangan sebanyak 3 kali atau 10 kali, itu hukuman. Bapak Ibu, pemberian sanksi dan hukuman ini pada penerapannya mungkin pada saat itu sama. Kalau kita beri hukuman, anak tersebut akan patuh. Kemudian kalau kita beri sanksi, anak tersebut juga patuh. Tapi dampaknya akan berbeda. Kalau hukuman, dampak patuhnya pada saat itu atau jangka pendek, sedangkan kalau sanksi biasanya berjangka panjang. Kemudian Bapak Ibu, kita sekarang mencoba membedakan antara hukuman dengan sanksi ya. Nah, kalau hukuman itu dia seharusnya atau sebaiknya tidak perlu kita berikan kepada anak, benar kan? Nah, sekarang kita coba membedakan antara hukuman dengan sanksi dengan membaca contoh masalah berikut. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat yang berupa "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Itu berupa sanksi atau hukuman, Ibu? Sanksi? Ya, kita coba lihat. Kalau dia benar berarti ada checklist hijaunya. Iya, benar. Next, selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu sanksi atau hukuman? Hukuman. Kita lihat. Ya, benar sekali. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Ya, benar. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, benar. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Sanksi atau hukuman? Sanksi. Iya, benar. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Iya, benar. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi, Bapak Ibu? Hukuman. Ya, benar, hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu sanksi atau hukuman?
hukuman. Coba kita lihat. Ya, benar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sanksi. Ya, benar. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Sanksi? Ya, benar. Maksudnya Bapak Ibu, kalau ada siswa yang terlambat 10 menit, berarti nanti dia keluarnya juga terlambat 10 menit karena menjemput pelajaran yang tertinggal tadi. Selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Sanksi? Ya, benar. Hebat semua gurunya ya. Tepuk tangan dulu. Ya, dan beberapa soal lagi Bapak Ibu. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Sanksi? Ya, benar. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman. Benar? Sanksi atau hukuman? Apa? Pelajaran penjauhan. Sanksi atau hukuman? Sanksi, benar. Karena PJOK bukan itu materinya. Ya kan Bapak Reka? Nah, lanjut. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Udah, benar sekali. 14 soal, 14. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru yang sudah semuanya ya. Dan berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara sanksi dengan hukuman. Jadi yang kita buat di sekolah itu nantinya adalah sanksi, bukan hukuman. Jadi hukuman itu apabila sanksi benar-benar tidak bisa lagi kita berikan, baru kita beri hukuman. Misalnya anak tersebut sudah membuat suatu permasalahan yang tidak bisa kita terima lagi di sekolah, kemudian anak tersebut dikeluarkan atau dipindahkan dari sekolahnya, itu adalah hukuman. Jadi hukuman itu kita buat apabila sanksi tidak bisa lagi diberlakukan. Nah Bapak Ibu, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Kita menyebutnya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Nah, itu artinya adalah ibaratnya seperti ini Bapak Ibu. Seandainya kita mengendarai sepeda motor dan kalau kita ditanya oleh orang, mengapa kita memakai helm waktu mengendarai sepeda motor? Jawabannya untuk mematuhi peraturan dan untuk keselamatan. Kemudian jika kita ditanya mengapa kita pakai masker, mengapa kita pakai hand sanitizer? Jawabannya adalah untuk keamanan ataupun kesehatan. Nah itu adalah keyakinan kita yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita. Jadi begitulah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita mencoba memberikan keyakinan kelas kepada anak-anak murid kita. Kita buat keyakinan kelas yang kita minta pendapat kepada anak tersebut. Apa keyakinan kelas yang akan kita buat? Jadi bukan peraturan kelas namanya. Karena dalam prakteknya keyakinan kelas lebih dari hati daripada peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nantinya kita awali dengan kata-kata positif. Misalnya hindari penggunaan kata-kata negatif seperti kata jangan. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Itu adalah penggunaan kata negatif. Kita menghindari kata negatif, kita ganti dengan kata positif. Misalnya
ambil contohnya Bapak Ibu, sebuah soal atau sebuah ilustrasi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Nah, kita kembali lagi kepada kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kebutuhan dasar tersebut ada 5. Jika Doni tersebut setelah kita tanya mengapa dia mengambil makanan temannya dengan paksa, kalau Doni menjawab karena dia lapar, berarti kebutuhan dia adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kalau Doni sewaktu ditanya mengapa dia mengambil makanan temannya dengan paksa, maka dia menjawab misalnya dengan karena ingin dipanggil guru atau ingin dipanggil teman. Nanti temannya mengadu ke guru, guru memanggil orang tuanya ke sekolah. Nanti orang tuanya lebih memperhatikan semenjak dipanggil. Berarti itu namanya kebutuhan dia adalah kebutuhan akan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan akan diterima. Selanjutnya adalah kalau seandainya Doni tersebut mengambil makanan temannya dengan paksa dengan alasan karena dia ingin menunjukkan kehebatannya kepada temannya atau ingin menakut-nakuti temannya, berarti kebutuhan dia adalah kebutuhan ingin kekuasaan. Berarti dia lebih diakui oleh teman-temannya, dianggap hebat oleh teman-temannya. Kalau seandainya Doni setelah ditanya dia menjawab karena bosan dengan masakan yang telah dibuat oleh ibunya, berarti dia kebutuhannya adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Jadi ingin berbeda menunya dari menu yang sudah dibuat oleh ibunya. Selanjutnya, jika dia menjawab karena ingin melihat ekspresi temannya yang jengkel itu kelihatan lucu tulisannya, nanti itu berarti kebutuhannya adalah kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya anak kita di kelas itu ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, pasti ada yang bermasalah. Berarti kita telusuri apa sih kebutuhan anak tersebut yang belum terpenuhi. Mungkin kebutuhan di rumahnya belum terpenuhi oleh orang tuanya. Kemudian kita mencari tahu itu. Pasti di setiap lokal kita ada anak yang bermasalah ya Bapak Ibu? Ada. Berarti ada sesuatu yang kurang, kebutuhan anak yang belum terpenuhi. Jadi kira-kira dari 5 tersebut ada 1 atau 2 yang tidak terpenuhi. Atau mungkin orang tuanya ada yang broken home, berarti mungkin kebutuhannya yang kurang adalah nomor 2 cinta dan kasih sayang. Jadi kewajiban kita di sekolah memberikan dia kasih sayang supaya dia mau diajak mengikut apa yang kita perintahkan. Jadi kita beri kebutuhan dasarnya dulu, baru nanti dia akan bisa kita bawa kemana kita arahkan. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Terkadang kita memang diminta untuk sabar. Terkadang 1 kali, 2 kali kita coba mempraktekannya belum terlihat hasilnya. Mungkin kita memang harus sabar karena memang itulah tugas kita sebagai guru. Bapak Ibu, selanjutnya materi kita adalah 5 posisi kontrol. Yang mana posisi kontrol yang biasanya dipraktekkan oleh seorang guru, yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau ataupun pengawas. Dan yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol ini maksudnya Bapak Ibu, cara kita mengontrol murid agar dia bisa melaksanakan budaya positif yang telah kita buat tadi. Maka biasanya guru mempraktekkan salah satu dari 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang guru terkadang sewaktu siswanya tidak bisa melaksanakan budaya positif ataupun disiplin
berarti itu adalah hukuman. Jadi ini adalah posisi kontrol terendah dari 5 posisi kontrol. Sebaiknya posisi kontrol ini mulai sekarang kita ubah, kita hindari. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Misalnya ada seorang anak yang tidak mengerjakan PR, berarti dia tidak melaksanakan disiplin positif. Kemudian kita memberikan nasihat kepada dia berupa kata-kata seperti ini. Apa kamu tidak sayang dengan orang tuamu? Jadi ada perasaan bersalah dalam dirinya, berarti itu yang dimaksud dengan membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol ini sebenarnya adalah kurang tepat juga. Lanjut yang ketiga, posisi sebagai teman, yaitu kita membawakan diri kita sebagai teman bagi anak. Kita masuk kepada dunia mereka. Yang keempat, sebagai monitor. Yang kelima, sebagai manajer. Jadi Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini mana kira-kira tujuan akhir kita? Manajer, ya benar sekali. Karena posisi manajer ini adalah posisi yang dituju dari 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol manajer ini adalah tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau bila diperlukan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah berada di posisi manajer, sewaktu-waktu kita tidak apa-apa menjadi teman bagi anak, kemudian sebagai pemantau bagi anak. Yang perlu kita hindari adalah yang 1 dan 2, yaitu sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Dan yang paling kita tuju adalah posisi yang terakhir, yaitu manajer. Nah Bapak Ibu, jika siswa kita melaksanakan pelanggaran terhadap disiplin kelas ataupun disiplin positif, maka kita mempraktekkan segitiga restitusi, yang mana gambarnya adalah seperti ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun dalam prakteknya, yang pertama dalam menstabilkan identitas, kita terhadap anak yang melanggar kesepakatan tadi atau melanggar disiplin positif tadi, kita mengatakan kepada dia bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak memberikan atau membebani dia dengan rasa bersalah. Ataupun kita bisa berbicara seperti ini: setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah dulu seperti itu, tapi akhirnya ibu sudah sadar dan ibu tidak akan mengulangi lagi. Itu contohnya. Itu adalah yang pertama. Setelah itu ada lagi kelanjutannya, yaitu apa alasan kamu melakukan hal tersebut. Jadi setelah kita menanyakan, menstabilkan identitas seperti yang tadi, yang kedua kita bertanya, apa alasan Anda melakukan hal tersebut. Tentu dia punya alasan tersendiri. Contoh, dia tidak memakai sepatu hitam ke sekolah. Kita tidak boleh langsung memberi dia hukuman ataupun langsung memberi dia sanksi. Kita terlebih dahulu menanyakan apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Mungkin saja sepatunya yang satu hilang atau basah, yang mungkin ada alasan yang bisa kita terima. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas yang telah kita buat kemarin? Kemudian apa keyakinan kelas yang telah kamu langgar? Jadi setelah itu kita minta apa pendapat dia untuk perubahan dia di masa yang akan datang, supaya dia lebih baik dalam melaksanakan budaya positif. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, itulah materi yang perlu dan wajib kami sampaikan, yaitu dua modul, yaitu mengenai filosofi kehajar dewantara dan mengenai budaya positif. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan. Itulah pemaparan materi dari saya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan perubahan terhadap pendidikan di sekolah kita,
saat ini dan masa yang akan datang.